Dikaruniai anak laki-laki, Ustadz Abdul Somad gelar akikah dan khitan. 80% bayi alami phimosis. Kabar bahagia tengah meliputi keluarga Ustadz Abdul Somad. Pasalnya, belum lama ini sang penceramah tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki. Putra Ustadz Abdul Somad hasil pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahrah itu kemudian diberi nama Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah yang lahir pada 17 Februari 2022. Diketahui anak Ustadz Abdul Somad sudah khitan di 8 hari kelahirannya. Di hari sebelumnya, UAS juga menggelar akikah dan potong rambut putranya itu. Momen bahagia itu diketahui dari unggahan di akun Instagram milik Ustadz Abdul Somad @ustadzabdulsomad_official. Alhamdulillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah anak UAS sudah khitan di hari ke-8 kelahirannya. Hari ke-7 akikah dan cukur rambut, tulis Ustadz Abdul Somad dikutip dari Instagram @ustadzabdulsomad_official. Pada Sabtu 26 Februari 2022. Menurut Ustadz Abdul Somad, khitan di usia dini amat bermanfaat, sebab 80% bayi mengalami phimosis. Phimosis sendiri adalah kelainan pada penis yang belum disunat berupa kulub atau kulit kepala penis yang melekat erat pada kepala penis. Ujung kulubnya kuncup, sehingga susah buang air karena ada smegma atau tai balat atau apas kencing yang merupakan akumulasi sisa kencing dan kuman baik, ujar Ustadz Abdul Somad. Bahkan pendakwah lulusan Universitas Al-Azhar tersebut mengungkap salah satu akibat yang akan terjadi jika khitan tak segera dilakukan. Kalau tidak segera dibersihkan, maka bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Maka banyak anak kecil yang demam dikarenakan peradangan dari smegma ini, pungkasnya. Di hari sebelum khitan dilakukan, Ustadz Abdul Somad menggelar akikah untuk putranya tersebut. Kemudian, pria yang akrab disapa UAS itu menjelaskan manfaat dari akikah. 1. Akikah sebagai wadah silaturahim. 2. Akikah sebagai ungkapan syukur kepada Allah. 3. Akikah sebagai sarana momen untuk mohon doa dan mendoakan. 4. Akikah sebagai pengingat masa lalu yang terlupa dan orang-orang yang pernah berkontribusi dalam hidup. 5. Akikah sebagai titik awal langkah kehidupan manusia. 6. Akikah sebagai simbol kesucian terlepas dari kotoran dan najis. 7. Akikah awal pena menorehkan nama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya, disembelihkanlah kambing untuknya di hari ke-7 kelahirannya, dicukurkan rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad menjelaskan arti nama dari anak laki-lakinya itu. Sami berarti agung dan mulia. Ahmad Mesbahi, nama qori dan hafiz cilik dari Yaman. Diberikan jiddah atau nenek sebagai doa. Abdillah hamba Allah, cucu-cucu Oma selalu diberi nama Abdillah. Maulana Habibi Abdillah dan Mizian Hadzik Abdillah, terang Ustadz Abdul Somad. Oleh karena kakek dan neneknya, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan Bunyai memberi dalam bentuk jamak, maka Abdillah menjadi Ibadillah. Maka jadilah nama Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Mohon doa dan Al-Fatihah dari jamaah, tulis Ustadz Abdul Somad. Penceramah kondang Ustadz Abdul Somad turut angkat suara terkait isu suara masjid yang dianggap mengganggu orang sekitar. UAS, akronim Abdul Somad, angkat bicara melalui sebuah animasi kartun. Animasi itu pun diunggah ke akun Instagram pribadi miliknya. Dijelaskan, awalnya dalam animasi kartun itu ada 2 orang yang tengah duduk sambil berbincang.
Kemudian suara azan dari masjid pun menggema. Lantas salah satu tokoh di kartun itu merasa risih dengan suara azan itu. "Waduh, nih azan berisik banget ya, ganggu banget sih," kata tokoh kartun yang pertama. Kemudian salah satu tokoh yang satunya lagi menjelaskan kepada temannya yang merasa terganggu atas suara azan itu. "Kok berisik, Mas?" "Bukan berisik, Mas. Justru ini indah karena ini panggilan untuk umat muslim untuk melaksanakan sholat," kata orang kedua yang menjelaskan. Tak lama UAS pun datang. Dia langsung menceramahi dua orang di depannya, terutama tokoh yang risih dengan panggilan sholat umat muslim itu. "Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan," kata Abdul Somad. "Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal," ujar lulusan S3 Universitas Islam Omdurman, Sudan ini. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Nanti buat tablik akbar ruqyah massal, para penantang azan pakai mikrofon, tegas UAS yang dengan gaya ceramah dengan suara kerasnya itu.